Halo, selamat bertemu lagi dan kali ini saya akan membahas tentang praktikum osmosis belajar dari rumah. Nah, untuk praktikum ini di awal kita tuliskan dulu tentang pendahuluan untuk mengarahkan siswa terhadap konsep tentang osmosis. Nah, selanjutnya dalam cara kerja yang dirancang, yang pertama tentu saja kita bisa menuliskan tujuan. Dalam hal ini adalah menganalisis pengaruh konsentrasi larutan garam terhadap perubahan panjang potongan kentang. Yang kedua, cara kerjanya pertama adalah kita siapkan alat bahannya. Ada garam, gelas plastik, kentang, sendok, dan cutter. Juga penggaris. Selanjutnya, kentang dipotong dengan arah melintang dengan lebar 5 mili. Kemudian dipotong menjadi ukuran 5 x 5 x 50 mm. Selanjutnya kita siapkan larutan garam. Nah, dalam hal ini karena di rumah kita tidak perlu menimbang tapi cukup dengan sendok. Membuat larutan 1 sendok makan dengan jumlah air yang sama. Kemudian satu larutan lagi adalah setengah sendok makan. Nah, ini bisa dimodifikasi. Nah, dalam hal ini kita bisa menguji juga kemampuan siswa, yaitu dalam merancang praktikum. Jadi biarkan siswa menentukan sendiri jumlah airnya. Selanjutnya, si kentang yang sudah dipotong 5 x 5 x 50 mm tadi masing-masing berisi 3 potong kentang ya, dimasukkan ke dalam wadah yang sudah kita beri label. Perendaman ini perlu waktu yang lama, minimal 3 jam. Nah, tadi karena kita membuat 2 larutan, maka wadah A itu untuk kontrol, B untuk larutan garam 1 sendok makan, dan C larutan garam setengah sendok makan. Ini bisa kita berikan, bisa juga siswa dibiarkan untuk merancang sendiri, apakah dia mau pakai kontrol atau tidak. Dan ini untuk menunjukkan kemampuan mereka mendesain suatu percobaan. Setelah 3 jam, si kentang diambil lagi yang setelah direndam, kemudian masing-masing diukur panjangnya. Dalam hal ini tentu saja nanti akan terlihat beberapa perubahan panjang. Selanjutnya, masukkan data pada tabel 1.1. Nah, nanti kita berikan tabelnya atau tabel ini dirancang sendiri oleh siswa. Kemudian setelah diperoleh data, bisa juga kita tambahkan untuk melatih kemampuan mereka berkomunikasi, yaitu memindahkan data tadi ke dalam sebuah grafik. Biarkan siswa mencoba sendiri bagaimana membuat grafik tersebut. Nah, kemudian di akhir, buatlah pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan terhadap praktikum yang sudah dibuat tadi. Nah, jangan lupa dalam pertanyaan-pertanyaan ini sertakan juga skor yang akan dibuat oleh siswa. Misalnya, apakah panjang kentang mengalami perubahan ukuran? Itu kita beri skor 1. Kemudian larutan manakah yang menyebabkan panjang kentang berubah? Nah, di sini diberikan skor 2. Tentu saja di sini kenapa 2? Karena siswa harus mencari data dulu, kemudian dia harus mengukur dulu, sehingga kita berikan jawabannya skornya 2. Kemudian kita tanya juga mengapa larutan tersebut menyebabkan perubahan panjang kentang, dan ini mengarahkan ke konsep. Terus jelaskan proses yang terjadi yang menyebabkan panjang kentang berubah. Nah, ini juga sama mengarah ke konsep. Dan selanjutnya adalah mengapa jumlah kentang pada masing-masing diperlukan. Untuk perlakuan jumlahnya 3 buah. Ini supaya siswa memahami bahwa dalam satu percobaan perlu dilakukan sebuah pengulangan. Satu hal yang perlu untuk siswa. Kemudian, faktor apakah yang dapat mengurangi ketepatan pengukuran panjang kentang tersebut? Nah, di sini jawabannya adalah masalah paralaksis dalam mengukur dengan menggunakan alat ukur itu. Nah, ini perlu ditanyakan kepada siswa sebagai suatu keterampilan atau pemahaman tentang prosedural. Pertanyaan yang terakhir, tuliskan 2 usaha yang dapat dilakukan untuk memperoleh data yang akurat. Jawabannya ada beberapa. Ya, yang pertama tentu saja mengukur panjang kentang di awal. Yang kedua, pengukuran panjang kentang di akhir. Dan yang ketiga, penggunaan
pengukuran ya, alatnya pada waktu melakukan pengukuran. Kemudian ketepatan pada saat membuat larutan. Nah, itu saja percobaan di masa pandemi ini yang bisa dilakukan di rumah. Selamat mencoba.